para nabi dan rasul mendapat mukjizat dari Allah untuk membimbing umatnya, sedangkan para wali pun mendapat karomah dari Allah. Namun bedanya, mukjizat para nabi dan rasul harus diperlihatkan kepada umatnya, sedangkan karomah tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Bahkan para wali lebih memilih menyembunyikan karomahnya sehingga tidak diketahui orang lain. Syekh Nawawi lahir di Desa Tanara. Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau tahun 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Beliau merupakan anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Syakilah, dan Syariah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Silsilahnya melalui kerajaan Banten sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi adalah seorang ulama lokal di daerah Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, dan ibunya adalah Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nafisyah, Maryam, Rubiah. Istrinya meninggal sebelum dia. Sejak usia 5 tahun, Syekh Nawawi mulai belajar ilmu Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudaranya, Syekh Nawawi mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah satu ulama Banten yang terkenal pada masa itu. Kemudian dilanjutkan kegiatan menimba ilmu dari Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Pada usia kurang dari 15 tahun, Syekh Nawawi sudah mengajar banyak orang. Hingga kemudian beliau mencari tempat sepi di tepi pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang jumlahnya semakin banyak. Baru pada usia 15 tahun Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan kemudian belajar pada sejumlah ulama terkenal di Makkah. Syekh Nawawi yang sudah terkenal pada masa itu tinggal di Si'ib Ali, Makkah. Dia mengajar di tanah di depan rumahnya. Awalnya hanya berjumlah belasan siswa, namun lama kelamaan jumlahnya bertambah. Mereka datang dari seluruh dunia, hingga Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi ulama terkenal sebagai rujukan masalah ilmu agama, khususnya masalah tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin terkenal ketika dia diangkat menjadi imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau dikenal tidak hanya di kota Makkah dan Madinah, tetapi juga di Suriah, Mesir, Turki, bahkan tanah Hindustan. Beliau pernah diundang ke Mesir dan disambut di sana dengan penuh hormat oleh para ulama Mesir. Namanya tercantum dalam kamus Al-Mujid, sebuah ensiklopedia Arab yang sangat dihormati, karya Louis Makhlouf. Berikut ini adalah 7 karomah milik Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, dari balik pintu madrasah di Damaskus langsung menuju Makkah, Imam Suyuti dalam kitab Al-Minhaj Al-Fawi fi Tarjamati Al-Imam An-Nawawi Asi Suyuti menceritakan sebuah kisah dari Syekh Samsuddin Al-Aizari bahwa penjaga madrasah Rahwahiyah di Damaskus bercerita, pada suatu malam aku melihat Imam Nawawi hendak keluar dari madrasah, lalu aku mengikutinya dari belakang. Aku kaget
pintu madrasah terbuka untuk Imam Nawawi. Padahal dia tidak membawa kunci. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Lalu beliau berjalan keluar beberapa langkah, sedangkan saya bersamanya. Tiba-tiba kami sudah sampai di Makkah. Imam Nawawi kemudian menggenakan ikram, tawaf dan sa'i hingga tengah malam. Lalu beliau berbalik dan aku masih berjalan di belakangnya. Tiba-tiba kami sudah kembali ke Rawahiyah. Yang kedua, mengeluarkan buah rambutan segar dari tangannya. Di Makkah, Syekh Nawawi Al-Bantani mendirikan sekolah dengan jumlah murid yang sangat banyak. Suatu hari dia menjelaskan di depan semua muridnya, sunnah dalam Islam, jika sedang berpuasa, sebaiknya makan yang manis-manis dahulu. Kalau di sini, di Mekah, ada kurma, maka di kampung halaman saya juga punya buah yang sama manisnya. Lalu para murid pun menjawab, benar Syekh, kalau di negeri kita ada kurma, lalu gimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh pohon kurmanya? Lalu Syekh Nawawi berkata, tunggu sebentar. Dia segera menyembunyikan tangannya di belakang tubuhnya. Para siswanya pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh sang guru. Dan mereka saat itu mendengar suara seolah-olah ada seseorang yang sedang memetik buah langsung dari sebuah pohon. Selanjutnya Syekh Nawawi menyajikan rambutan yang bentuknya persis seperti yang baru dipetik dari pohonnya. Para siswa tersebut sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh guru mereka. Nah, ini makanan pertama yang aku makan saat berbuka di kampung halamanku. Silahkan dinikmati, ucap Syekh Nawawi saat berbagi dengan para santri di kelas mengajarnya. Para siswa tersebut sangat antusias dan langsung mencicipi dan sangat mengapresiasi manisnya buah rambutan yang diberikan oleh Syekh Nawawi. Ketiga, Imam Nawawi dijuluki wali kutub atau ulama yang mencapai makom tertinggi. Imam Ibnu Attar, murid Imam Nawawi, pernah berkata, Syekh Abul Qasim Al-Mizi menceritakan kepadaku bahwa pada suatu malam dia bermimpi melihat banyak bendera dikibarkan dan genderang-genderang ditabuk. Lalu dia bertanya, apa itu? Kemudian ada yang menjawab, malam ini Yahya An-Nawawi diangkat menjadi wali kutub. Wali kutub adalah ulama yang mencapai makom atau pangkat tertinggi atau kepemimpinan para wali dalam jangka waktu tertentu. Syekh Al-Mizi melanjutkan, kemudian saya terbangun dan saya tidak tahu siapa Yahya An-Nawawi dan saya belum pernah mendengar tentang dia. Hingga suatu saat aku pergi ke Damaskus dengan tujuan tertentu dan menanyakan nama ini. Orang-orang pun memberitahuku bahwa Yahya An-Nawawi adalah guru Darul Hadis dan sekarang dia sedang duduk di sana. Lalu aku masuk ketika Imam Nawawi melihatku. Beliau berdiri bangkit dari tempat duduknya dan berbalik ke arahku. Lalu Imam Nawawi berkata kepadaku, sembunyikan apa yang kamu lihat dan jangan beritahu kepada siapapun. Kemudian beliau kembali ke tempat asalnya. Demikianlah di kalangan ulama, Imam Nawawi sangat terkenal. Selain sebagai seorang alim dan faqih, beliau juga seorang wali Allah yang sangat zuhud dan bijaksana. 4. Jari telunjuknya berperan sebagai lentera. Suatu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab dengan menggunakan jari telunjuknya sebagai lampu. Karena pada masa itu beliau sedang melakukan sebuah perjalanan. Karena tidak ada cahaya di dalam tenda, sedangkan ide-ide cemerlang saat itu muncul dengan cepat membanjiri pikirannya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar jari telunjuk kirinya bisa menjadi lentera sehingga bisa menerangi jari kanannya yang sedang menulis. Kisah kelima, saat Syekh Nawawi tidur di lidah ular raksasa. Dikisahkan pada suatu malam
ketika Syekh Nawawi Al-Bantani sedang melanjutkan perjalanan ke kota Makkah. Saat itu dia merasa sangat kelelahan dan beliau pun pergi mencari sebuah gubuk tak berpenghuni. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan sebuah lampu kecil yang sangat redup. Beliau sampai di tempat itu dan mulai beristirahat karena saking lelahnya dan rasa kantuk yang sangat dalam. Tetapi dalam hatinya dia bertanya-tanya, mengapa dasar sauna ini begitu lembut? Namun karena sangat lelah, sehingga dia tidak bertanya lagi apapun dalam dirinya sendiri. Dia lalu tertidur sambil menempatkan tongkatnya dalam posisi berdiri. Pada saat pagi hari tiba dan beliau terbangun untuk beribadah pada Allah, lalu beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah sekitar 7 langkah dari tempat peristirahatannya, dia menemukan ujung tongkatnya ada sekumbal bercak darah segar. Karena terkejut, dia berbalik menoleh ke tempat tidurnya semalam, dan beliau melihat seekor ular raksasa yang sedang pergi menjauh. Melihat hal itu, baru beliau tersadar ternyata semalam dia tidur di atas lidah ular raksasa yang tanpa ia sadari. Sedangkan tongkatnya yang berdiri telah menghalangi 2 gigi ular sebagai tumpuannya, sehingga menyebabkan ular tersebut mengeluarkan darah. Dia pun langsung mengucapkan kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Keenam, mampu melihat Ka'bah dengan jari telunjuknya. Karomah ini terjadi saat dia masih remaja. Suatu hari Syekh Nawawi mengunjungi masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman. Namun saat melihat lokasi masjid, Syekh Nawawi merasa masjid tersebut tidak menghadap langsung ke arah Ka'bah. Syekh Nawawi menunjukkan arah kiblat yang tepat, tetapi Sayyid Utsman menegaskan arah kiblat sudah benar. Masing-masing yakin arah kiblat sesuai dengan sudut pandangnya. Saat itulah Syekh Nawawi menarik lengan baju Sayyid Utsman lebih dekat. "Lihat ke sana," kata Syekh Nawawi sambil menunjuk ke arah kiblat yang dimaksud. "Ini adalah Ka'bah. Posisi kita sangat jelas. Itu sudah jelas bukan? Sedangkan letak masjid ini agak ke kiri Ka'bah. Jadi posisi masjid ini perlu diubah dan kiblatnya digeser sedikit ke kanan." Melihat kebenaran ini, Sayyid Utsman pun tercengang. Betul, arah kiblat masjidnya salah. Sayyid Utsman pun menyadari kebenaran dan ketepatan petunjuk Syekh Nawawi. Sayyid Utsman langsung berjabat tangan dengan Syekh Nawawi, berniat mencium tangannya sebagai tanda rasa hormatnya. Namun Syekh Nawawi segera menarik tangannya, sehingga tangannya lolos dari ciuman Sayyid Utsman. "Mengapa kamu menolak dicium tanganmu? Sebagai tanda rasa hormatku terhadap tingginya ilmumu," kata Sayyid Utsman. "Engkau adalah keturunan dan keluarga Nabi yang patut dihormati," jawab Syekh Nawawi sambil selalu menunjukkan rasa hormatnya kepada Sayyid Utsman. Mendengar jawaban Syekh Nawawi, Sayyid Utsman pun langsung memeluk tubuh Syekh Nawawi. Mendapat perlakuan seperti itu, Syekh Nawawi tak bisa menolak. Keduanya pun sangat terharu, lalu menitikkan air mata karena haru yang sangat mendalam. Sah ketujuh, ditemukan jenazahnya masih utuh hingga saat ini. Kemuliaan lain dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah jenazahnya yang meski sudah lama meninggal ditemukan masih utuh. Kisahnya saat pemerintah Saudi mempunyai kebijaksanaan menggali kuburan orang-orang yang sudah meninggal selama setahun. Saat tulang-tulang jenazah tersebut dikumpulkan dan ditempatkan bersama tulang-tulang jenazah yang lainnya. Selain itu, semua tulang dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang pemakaman yang dibongkar tetap terbuka sampai jenazah berikutnya tiba satu persatu. Kebijaksanaan ini dilaksanakan tanpa pandang bulu siapapun itu, masyarakat, kaya atau miskin, pejabat atau tidak, sama-sama terkena dampak kebijakan ini. Hal serupa juga terjadi pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburannya berumur 1 tahun, pejabat pemerintah kota datang untuk menggali kuburannya. Namun yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Petugas pemakaman tidak menemukan sisa-sisa seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah tubuh yang masih utuh.
Tidak ada yang hilang, tidak ada goresan atau tanda-tanda pembusukan yang terjadi seperti pada jenazah yang sudah lama terkubur. Bahkan kain kafannya pun masih putih, menutupi tubuhnya yang tidak robek, masih berbau harum dan tidak membusuk. Alhasil kejadian ini mengejutkan para petugas. Pemerintah pun langsung melarang pembongkarannya. Jenazahnya kemudian dikuburkan kembali seperti semula. Hingga saat ini makam beliau masih berada di Makkah, dan yang paling aneh, makam beliau hanya menjadi satu-satunya tempat tumbuhnya rerumputan. Bahkan rerumputannya pun sangat hijau dan subur. Demikianlah sebagian karomah besar Syekh Nawawi Al-Bantani, guru umat Islam dari Indonesia bahkan seluruh dunia. Karomahnya masih begitu banyak, tidak sebatas yang disebutkan dalam daftar di atas. Namun dari kisah karomahnya dapat meninggalkan dalam hati kita bahwa para wali Allah akan selalu dijaga dan dimuliakan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Subhanallah.